Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini saya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmatnya, dan saya pikir saya ingin menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua tentang beberapa buku yang sempat saya tulis atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saya ingin menyampaikan buku saya yang saya tulis dan terbit dalam 10 tahun terakhir. Pertama, buku berjudul Ngandagan Kontemporer, Implikasi Sosial dan Reform Lokal, terbit tahun 2011, diterbitkan oleh STPN Press. Buku ini bercerita tentang beberapa hal. Yang pertama bercerita tentang land reform lokal di Desa Ngandagan, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Kemudian apa bedanya land reform lokal dengan land reform nasional. Kalau land reform nasional itu kan yang diserahkan oleh pemilik tanah kepada pemerintah adalah hak atas tanahnya. Sedangkan kalau land reform lokal di Desa Ngandagan, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo, yang diserahkan hanya hak garapnya saja. Sedangkan hak atas tanahnya tetap pada pemilik tanah. Hak garapnya diserahkan kepada pemerintah desa, kemudian oleh pemerintah desa hak garap tersebut diserahkan kembali kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Jadi yang diserahkan adalah tanah sawah. Tanah sawahnya yang wajib diserahkan hak garapnya adalah bagi mereka yang memiliki tanah sawah seluas 300 ubin. Satu ubin itu 14 meter persegi. Jadi kalau punya 300 ubin, maka dia wajib menyerahkan 90 ubin hak garapnya kepada pemerintah desa. Kemudian oleh pemerintah desa yang 90 ubin itu diserahkan kepada 2 orang petani, sehingga masing-masing mendapatkan 45 ubin. Program ini di Desa Ngandagan telah berlangsung sejak tahun 1947 dan sampai hari ini juga masih dipertahankan. Dari program ini telah berhasil dibantu 128 orang petani di Desa Ngandagan yang tidak memiliki tanah sawah. Yang membantu adalah sebanyak 64 orang. Yang 64 orang itu disebut kulian, sedangkan yang 128 orang yang menerima hak garap disebut buruh kulian. Selain itu, program land reform lokal di Desa Ngandagan juga dilakukan pembagian atas tanah tegalan begitu, yang dimiliki oleh SITEN, asisten bedana ya. Asisten bedana di masa tahun 1947 yang kemudian yang bersangkutan pergi entah kemana, kemudian tanahnya dibagikan kepada 47 kepala keluarga atau 47 petani. Luas tanahnya 11 hektar, 1 hektar berada di wilayah desa sebelah, maka kemudian diserahkan kepada desa sebelah, dan kemudian yang 10 hektar dibagikan kepada 47 orang petani. Jadi demikianlah yang memperlihatkan bagaimana land reform lokal di Desa Ngandagan. Selain itu, buku Ngandagan Kontemporer, Implikasi Sosial dan Reform Lokal yang saya tulis tahun 2011 ini juga bercerita tentang livelihood ya. Livelihood yaitu penghidupan masyarakat di Desa Ngandagan, dari yang mulai berkarakter atau bersifat on farm, pertanian, off farm, bukan pertanian tapi masih berhubungan dengan pertanian, dan non farm yang bukan pertanian. Dan dari hasil penelitian diketahui bahwa yang paling berat beban ekonominya adalah mereka yang berpenghidupan dari mata pencaharian yang bersifat on farm. Kemudian yang menengah adalah off farm, dan yang paling bagus adalah non farm. Jadi mereka yang bekerja atau berpenghidupan non farm penghasilannya lebih besar. Selain itu, buku Ngandagan Kontemporer juga bercerita tentang leadership, yaitu tentang bagaimana kepemimpinan Sumotirto yang berkuasa tahun 1947 sampai 1964. Dia menjabat kepala desa di Desa Ngandagan sejak tahun 1947 sampai tahun 1964, dan kemudian dia dilengsarkan oleh kelompok yang anti Sumotirto. Dan meskipun dia dilengsarkan, programnya tetap berlangsung sampai hari ini, karena memang hasil penelitian itu memperlihatkan program tersebut telah berdampak pada 66% masyarakat Desa Ngandagan, sehingga tidak mungkin dihapuskan. Jadi 66%
masyarakat Desa Ngandagan itu terlibat atau aktif dalam program Land Reform Lokal. Kemudian buku kedua adalah buku yang berjudul Resonansi Land Reform Lokal, Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar, terbit tahun 2013 diterbitkan oleh STPN Press. Buku ini juga bercerita tentang land reform lokal, tetapi dia bercerita dalam nuansa yang lain. Nuansa lainnya adalah kalau di Desa Ngandagan itu land reform lokalnya dilaksanakan secara paksa begitu, dengan keras begitu, sedangkan di Desa Karanganyar ini land reform lokalnya dilaksanakan secara persuasif. Ini juga mirip dengan di Desa Ngandagan, dipraktekkan mulai tahun 1947 dan berlaku sampai hari ini. Perbedaan lainnya adalah di Desa Karanganyar ini tanah hak garap yang diserahkan oleh pemilik kepada penggarap sama, yaitu 90 ubin, tetapi kemudian dari 90 ubin itu hanya dibagikan kepada satu orang petani atau satu keluarga petani sawah, sehingga kemudian mereka mendapatkan 90 ubin. Jadi kalau di Desa Ngandagan petani tanah sawah yang tidak memiliki tanah mendapat hak garap 45 ubin, di Desa Karanganyar ini petani yang tidak memiliki tanah sawah mendapat hak garap luas 90 ubin. Meskipun tanahnya lebih luas, tetapi jumlah keluarga yang terlibat dalam kegiatan ini relatif kecil ya. Misalnya dari catatan di buku ini sekitar 70-an yang kuliahnya 70-an, maka kemudian guru kuliahnya juga hanya sekitar 70. Kemudian buku yang ketiga yaitu Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong, terbit tahun 2014, diterbitkan oleh STPN Press. Buku ini bercerita tentang bagaimana para kepala desa di Desa Kalimendong yang bergiliran sesuai dengan masa jabatannya masing-masing, mereka berupaya merubah mindset, pola pikir masyarakat, dan cultural set, pola budaya masyarakat, dari masyarakat yang awalnya tidak menghargai konservasi lingkungan, hingga kemudian menjadi masyarakat yang menghargai konservasi lingkungan. Butuh waktu sekitar 40 tahun untuk merubah mindset masyarakat dari yang awalnya tidak memperhatikan konservasi lingkungan, bahkan hidupnya cenderung boros, menjadi masyarakat yang memperhatikan lingkungan dan pola hidupnya menjadi cenderung hemat sehingga lebih produktif dan ekonominya membaik. Itu buku Tanah Hutan Rakyat. Buku yang keempat adalah Ekoturisme Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah, terbit tahun 2015, diterbitkan oleh STPN Press. Buku ini bercerita tentang program konsolidasi tanah yang dilakukan oleh Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan didukung oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sempat mengirimkan sekitar 12 orang mahasiswa untuk membantu pemberkasan, dan hampir 90% pemberkasan dilaksanakan oleh mahasiswa STPN. Kemudian setelah mengapa konsolidasi ini dilaksanakan dalam rangka menata bidang-bidang tanah, termasuk pemukiman kembali masyarakat dari kawasan rawan bencana menjadi turun ke daerah yang relatif lebih aman dari erupsi Gunung Merapi. Mereka berada di hunian tetap, sedangkan tanah-tanah yang berada di kawasan rawan bencana sesudah dikonsolidasi dilarang untuk dihuni, hanya boleh digunakan untuk pertanian dan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Kemudian selain itu juga buku ini bercerita tentang bagaimana sesudah konsolidasi tanah itu masyarakat kemudian berinisiatif untuk membangun ekoturisme, yaitu ekowisata, yaitu pariwisata yang berbasis kepada lingkungan, dan ini nampaknya berhasil sehingga kemudian ekonomi masyarakat di lereng Merapi cenderung membaik sesudah erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Kemudian berikutnya adalah buku kelima berjudul Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan, terbit tahun 2016, diterbitkan oleh STPN Press. Buku ini bercerita tentang relasi kuasa, power relation, berbicara tentang bagaimana seorang kepala desa di Desa Prigelan ini memainkan power relation.
dalam pengertian ia menerapkan power to, yaitu kekuasaan yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat, untuk masyarakat yang belum berdaya sehingga mereka kemudian menjadi berdaya, dan power over, yaitu kekuasaan yang dijalankan untuk mengatasi resistansi dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang akan menghalangi penerapan visi dan misi Desa Perigelan. Dan akhirnya di desa ini kemudian berhasil diterapkan strategi pertanahan yang terdiri dari pertama strategi penguasaan tanah. Dalam strategi penguasaan tanah ini sama seperti di Desa Ngandagan dan di Desa Karanganyar yang menerapkan land reform lokal, di Desa Perigelan juga diterapkan land reform lokal, yaitu mereka-mereka yang tanahnya berkelebihan menyerahkan hak garapnya, sebagian hak garapnya kepada pemerintah desa, kemudian dibagikan kepada masyarakat. Di Desa Perigelan mereka yang tidak punya tanah mendapat hak garap seluas 60 kubin. Itu, dan kemudian sama seperti di Desa Ngandagan dan Desa Karanganyar yang menyerahkan hak garap disebut kulian, yang menerima hak garap disebut buruh kulian. Kulian berkewajiban menyerahkan hak garap, sedangkan buruh kulian berkewajiban melaksanakan kerja bakti dan ronda malam. Tetapi dalam prakteknya di Desa Ngandagan, di Desa Karanganyar, dan di Desa Perigelan, ketiganya di Kecamatan Pituruh, dalam prakteknya meskipun para kulian tidak diwajibkan kerja bakti dan ronda malam, tetapi karena kebersamaan yang dibangun di desa tersebut sangat kental, maka ada kalanya beberapa orang kulian ikut bergabung saat pelaksanaan kerja bakti dan saat ronda malam. Itu dari strategi penguasaan tanah. Strategi pemilikan tanah di Desa Perigelan, warga yang di luar, selain warga Desa Perigelan begitu, pokoknya warga di luar Desa Perigelan tidak diperkenankan membeli tanah di Desa Perigelan. Dari segi penggunaan tanah, pemerintah desa menerapkan pengutamaan penggunaan tanah pertanian, dan dari segi pemanfaatan tanah, pemerintah desa menerapkan kebijakan untuk mengutamakan tanaman padi dan kedelai. Jadi di Desa Perigelan ini telah dilaksanakan atau diterapkan strategi pertanahan baik berupa strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Jadi di sini juga nampak leadership dari seorang kepala desa yang memainkan power relation, khususnya yang bersifat power to maupun yang bersifat power over. Kemudian buku yang keenam adalah buku yang berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan, terbit tahun 2017, diterbitkan oleh STPN Press. Buku ini bercerita tentang bagaimana para petugas di kantor pertanahan Kabupaten Magetan berjuang sekuat tenaga agar nilai-nilai pertanahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria maupun yang terdapat di berbagai peraturan pemerintah yang terkait dengan agraria dan pertanahan bisa terserap di masyarakat. Misalnya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, misalnya bagaimana masyarakat itu diberi pengertian tentang pentingnya memasang tanda batas, tentang pentingnya menyimpan atau memiliki alas hak atau bukti pemilikan, tentang pentingnya bagaimana menerapkan pengukuran bidang tanah yang memenuhi asas kontradiktor delimitasi, dan berbagai hal lain yang pada prinsipnya adalah memindahkan isi kepala yang ada di benak atau di kepala para petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan kepada masyarakat yang ada di desa-desa di Kabupaten Magetan. Jadi itu yang disebut dengan transmisi, yaitu pengalihan. Ya. Jadi transmisi nilai-nilai pertanahan itu artinya pengalihan nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan di Kabupaten Magetan kepada masyarakat di desa-desa di Kabupaten Magetan. Kemudian buku yang ketujuh adalah Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo, terbit tahun 2019, diterbitkan oleh Grama Surya. Buku ini bercerita tentang bagaimana para petugas, kepala kantor, dan jajarannya di kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo berusaha menyembuhkan traumatika pertanahan yang terjadi di Desa Polorejo. Di Desa Polorejo itu pada tahun 2008 telah terjadi semacam kekecewaan begitu ketika mereka berinisiatif melaksanakan sertifikasi tanah secara massal, tetapi kemudian berkas dan kepengurusan kegiatan tersebut diserahkan pada seseorang, dan seseorang itu kemudian pergi entah kemana sehingga kemudian program itu menjadi terbengkalai.
dan akhirnya masyarakat mengalami traumatika di bidang pertanahan. Mereka tidak lagi mau mengurus bidang tanahnya dalam konteks pendaftaran tanah. Nah, menghadapi hal tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo menerapkan apa yang kemudian secara sosiologis disebut sebagai restorasi peran aktor pertanahan, yaitu bagaimana kantor pertanahan dan jajarannya mengaktifkan kembali, merestorasi peran dari para aktor pertanahan di tingkat desa, yaitu mulai dari pemerintah desa, Gapoktan, dan kelompok tani. Mereka kemudian diberi kepercayaan, misalnya pada tahun 2014 mereka dimotivasi untuk membentuk kelompok yang di bidang pertanahan, semacam Pokmas begitu, kelompok masyarakat yang menangani bidang pertanahan. Tahun 2014 dibentuk, kemudian sesudah dibentuk Pokmas, kemudian ditawarkan kepada mereka 30 bidang tanah untuk disertifikasi secara massal melalui program SMS, sertifikasi massal swadaya. Pada awalnya mereka ragu, tetapi penjelasan terus diberikan sehingga kemudian SMS berhasil dilaksanakan, sertifikat kemudian dibagikan, dan itu kemudian membangkitkan atau mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kantor pertanahan atau kepada kegiatan pertanahan. Maka kemudian tahun 2015 ketika Prona ditawarkan, mereka kemudian lancar, 2016 juga begitu, dan 2017 ketika Prona dan PTSL dilaksanakan juga mereka berpartisipasi dengan baik. Dengan demikian, peristiwa traumatika atau peristiwa traumatis tahun 2008 berhasil diobati. Proses pengobatannya tahun 2014. Jadi selama beberapa tahun 2008 sampai 2014 masyarakat di Desa Purworejo itu tidak mau mensertifikatkan tanahnya baik secara individual maupun massal, dan baru 2014 mereka stimulus dengan program SMS sertifikasi massal swadaya, 2015 dengan Prona, 2016 dengan Prona, dan 2017 dengan Prona dan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dengan demikian trauma berhasil diselesaikan dengan melakukan restorasi peran aktor pertanahan di Kabupaten Ponorogo. Buku ke-8 berjudul Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria, terbit tahun 2020, diterbitkan oleh Grama Surya. Yang tadi juga diterbitkan oleh Grama Surya ya. Di buku yang ke-7, Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo, terbit tahun 2019 oleh Grama Surya. Dan buku yang ke-8, Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria tahun 2020, juga diterbitkan oleh Grama Surya. Buku ini merupakan semacam penyemangat, semacam handbook begitu untuk sahabat-sahabat yang ingin melakukan riset agraria dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, lengkap dengan contoh-contohnya, termasuk contoh proposal bagi yang ingin melakukan riset agraria. Buku ke-9 berjudul Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal, terbit tahun 2021, diterbitkan oleh Grama Surya. Buku ini bercerita tentang bagaimana partisipasi masyarakat di Kabupaten Madiun, di Kabupaten Grobogan, dan di Kabupaten Kendal. Partisipasi masyarakat di 3 kabupaten tersebut tidak muncul tiba-tiba, tetapi dilakukan konsep apa yang disebut dengan stimulus and response. Jadi mereka distimulus oleh kantor pertanahan, kemudian mereka merespon, dan respon itu kemudian diperkuat terus-menerus sehingga kemudian muncul partisipasi masyarakat. Ada perbedaan di 3 kabupaten tersebut dalam hal teknik menstimulus masyarakat agar bersedia berpartisipasi. Di Madiun misalnya, kantor pertanahan Kabupaten Madiun itu memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di pemerintah daerah, termasuk kepala dusun, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Babinsa itu dari TNI, Babin Kamtibmas itu dari Polri yang berada di desa. Jadi kemudian mereka disebut sebagai 3 pilar desa, di 3 tiangnya desa itu, kepala dusun, Babinsa, Babin Kamtibmas. Mereka kemudian diajari tentang cara melakukan pemetaan secara partisipatif, dan kemudian mereka semacam menularkan pengetahuannya kepada masyarakat, dan akhirnya mereka kemudian bersama-sama dengan masyarakat bisa membuat
peta partisipatif. Hasilnya berupa peta penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Itu di Madiun. Kalau di Kabupaten Grobogan, stimulusnya dilakukan dengan memanfaatkan perusahaan swasta yaitu CV Geodata dalam mendidik sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa, sehingga kemudian sumber daya tersebut bersama-sama dengan masyarakat juga bisa melakukan pemetaan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sehingga kemudian hasilnya berupa peta partisipatif. Kemudian kalau di Kendal, tekniknya lain lagi. Stimulus kepada masyarakat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan konsolidasi ke dalam. Jadi semua potensi yang ada di kantor pertanahan, baik sumber daya keuangan, infrastruktur, dan sumber daya manusianya diperkuat dahulu. Kemudian sesudah itu mereka dipersilakan sumber daya manusianya berinteraksi dengan masyarakat di desa-desa. Kemudian kepala kantor dan unsur pejabat di kantor pertanahan mendukung keputusan, mendukung teknik-teknik solusi yang dibangun oleh para petugasnya di lapangan, sehingga kemudian masyarakat di Kabupaten Kendal dapat dilayani dengan baik. Jadi itu membedakan atau menjadi ciri bagaimana stimulus kantor pertanahan di 3 kabupaten, Kabupaten Madiun, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal. Kabupaten Madiun memanfaatkan 3 pilar desa, yaitu kepala dusun, Babinsa, dan Babin Kamtipmas. Kepala dusun itu adalah berada di bawah kepala desa, ya, jadi satu desa itu terdiri dari beberapa dusun. Sedangkan di Grobogan, stimulus untuk membangun partisipasi masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan perusahaan swasta, perusahaan pemetaan yaitu CV Geodata, dan kemudian di Kendal dilakukan dengan melakukan konsolidasi ke dalam, baru kemudian berinteraksi dengan masyarakat desa, dan kemudian melakukan dukungan penuh kepada kebijakan yang diambil oleh petugas lapangan sepanjang berada dalam koridor pertanahan yang benar. Demikian buku-buku yang berhasil saya tulis pada era 2011 sampai dengan 2021, jadi selama hampir 10 tahun, dan dari 9 buku itu kesemuanya tentu menarik dan mempunyai ciri khas masing-masing, dan sebetulnya berada dalam bingkai mata kuliah sosiologi agraria. Jadi sosiologi agraria itu adalah semacam ilmu, semacam pengetahuan, cara juga bisa yang dilakukan untuk membedah isu-isu agraria dengan menggunakan perspektif sosiologi. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.